Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih, kembali kita bertemu di dalam sapaan pastoral. Saya berharap kita semua dalam keadaan tetap bersuka cita, mengucap syukur, sehat, dan berada di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Kita mengawali perenungan ini di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan selalu baik. Dulu Tuhan baik, sekarang Tuhan baik. Di masa yang akan datang juga Tuhan baik. Tuhan, saat ini ketika kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, bawalah kami kepada hati yang terus mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami hanya ciptaan, dan Tuhanlah pencipta kami yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Sepenuhnya Tuhan, hari ini kami mau dibimbing, kami mau dituntun dengan arahan kuasa Roh Kudus. Inilah pengharapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, pagi ini saya memberikan tema Akulah Tuhan. Sekali lagi, Akulah Tuhan. Jemaat yang terkasih, selama wabah pandemi ini banyak sekali rencana-rencana manusia yang harus ditunda, bahkan harus mengalami kegagalan. Misalnya kalau kita melihat berita-berita, ada beberapa pasangan calon suami istri yang harus menunda pernikahan mereka di tahun 2020 ke tahun 2021. Atau mungkin ada beberapa pengusaha yang tadinya sudah merencanakan untuk menghasilkan produk barang mewah atau memuaskan kebutuhan prestis dari konsumen, akhirnya juga harus dibatalkan karena mereka melihat kemampuan daya beli masyarakat cenderung drastis menurun. Kemudian kalau kita melihat lembaga perbankan juga memiliki dana yang sangat menumpuk, karena apa? Karena para pengusaha belum berani untuk mengambil kredit usaha dari pihak bank. Nah, jemaat yang terkasih, wabah pandemi ini seakan-akan membuat semua rencana manusia harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, tunduk kepada kedaulatan Tuhan yang mengizinkan wabah ini terjadi hampir di seluruh dunia. Nah, jemaat yang terkasih, wabah pandemi ini juga membawa kita kepada satu kenyamanan hidup yang diganggu. Ruang gerak dan kebebasan kita selama masa sebelum pandemi itu jadi tertunda. Tidak bisa lagi kita nikmati. Segala ruang gerak kita, kebebasan kita itu serba dibatasi. Harapan-harapan yang sudah kita rancangkan sebelumnya, ternyata karena wabah ini itu harus gagal dalam tempo sekejap. Belum lagi kalau kita melihat atau mendengar berita-berita bahwa virus corona ini katanya terjadi adalah karena adanya konspirasi dari orang-orang besar di dunia ini. Sungguh kita merasakan saat ini situasi yang sangat tidak aman, tidak nyaman. Karena kita berada di dalam satu situasi yang tentunya sangat-sangat menekan hidup kita. Dan saat ini sekali lagi Tuhan sepertinya ingin mengajak kita untuk memandang kepada kekuasaan Tuhan. Sekali lagi memandang kepada kekuasaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau kita membaca kitab PL, di situ kita melihat bagaimana bangsa Israel berkali-kali mengalami pergumulan demi pergumulan di dalam keberdosaan mereka. Tetapi ketika mereka bergumul dari satu pergumulan demi satu pergumulan, dan berulang kali di situ juga Tuhan menyatakan bahwasanya Dialah Tuhan yang berdaulat, Dialah Tuhan yang berkuasa. Dengan kata lain, di tengah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel, di situ Tuhan mengatakan, Akulah Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian 17 ayat 1, di situ Tuhan berkata kepada Abraham, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Dan kita melihat di dalam Keluaran 3 ayat 14, di situ Tuhan juga berkata kepada Musa, Aku adalah Aku. Kemudian kalau kita membaca dalam Yeremia 32
ayat yang ke-27 di situ Tuhan berkata kepada Yeremia, "Akulah Tuhan." Dan kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya 43, kembali Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Akulah Tuhan." Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Tuhan itu sudah datang menjadi manusia. Pribadi kedua, yaitu manusia Kristus, datang ke dalam dunia. Manusia Kristus juga menyatakan siapa dirinya, bahwasanya dialah Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, di situ Yesus mengatakan, "Akulah guru dan Tuhan." Kemudian kalau kita membaca di dalam Matius 28 ayat 18, di situ Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jemaat yang terkasih, jika Tuhan kita Yesus Kristus telah menyatakan bahwa segala sesuatu di sorga dan di bumi ada di dalam kuasa-Nya, maka ketika kita mengalami pergumulan hidup yang sangat berat di tengah pandemi ini, datanglah kepada Tuhan yang berkuasa. Serahkanlah segala rencana kita, serahkanlah segala harapan kita kepada Tuhan Yesus. Tetaplah memandang kepada Kristus. Ketika kita merasa telah gagal di tahun 2020, ketika kita merasa harapan-harapan kita ditunda atau digagalkan, datanglah kepada Kristus. Kalau Tuhan sudah menunjukkan bagaimana karya kuasa-Nya di tengah-tengah umat-Nya, di dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru, maka pada saat ini pun Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, bahwasanya dialah Tuhan, penguasa sorga dan bumi. Jika kita percaya kepada Yesus yang adalah penguasa sorga dan bumi, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini itu berada di bawah kendalinya Yesus. Sekali lagi, jika kita percaya bahwa Yesus adalah penguasa sorga dan bumi, berarti segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada di bawah kendalinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Wabah pandemi ini pun terjadi, itu berada di bawah kendalinya Tuhan. Untuk itu ketika kita merasa tertekan, melewati pergumulan demi pergumulan di tahun 2021 ini yang kita tidak tahu sampai berapa lama wabah ini akan berjalan mengikuti kehidupan kita. Datanglah kepada Kristus, tunduklah kepada Sang Penguasa sorga dan bumi. Mari kita merendahkan diri di hadapan Sang Penguasa surga dan bumi. Karena dalam sekejap, pergumulan itu bisa dibalikkan Tuhan menjadi berkat. Ketika kita datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan hendak menyatakan dirinya, bahwasanya dialah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh mengingat betapa beratnya perjalanan hidup yang akan kami lewati di tahun 2021 ini. Tuhan, biarlah kami boleh terus mengimani bahwasanya Engkaulah Tuhan. Dari kitab PL sampai PB, Tuhan sudah menyatakan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Dan saat ini Tuhan ketika kami menghadapi wabah pandemi, Tuhan hendak menyatakan juga bahwasanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, itu ada di bawah kendalinya Tuhan. Untuk itu kami sebagai manusia yang hanya ciptaan, baiklah kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena segala sesuatunya berada di bawah kendali Tuhan. Bahkan pergumulan sekalipun bisa Tuhan balikkan menjadi berkat. Itulah yang akan kami imani terus ya Tuhan, di dalam menjalani hari-hari kami di tahun 2021 ini. Pegang tangan kami selalu ya Tuhan, bimbing dan tuntunlah kami, ajar-ajari kami ya Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan itu hanyalah untuk kehendak Tuhan saja. Bawalah kami ya Tuhan untuk boleh tetap mengucap syukur karena kami boleh percaya kepada Tuhan Sang Penguasa langit dan bumi. Bahwasanya Yesus itulah yang akan memampukan kami, menopang kami melewati hari-hari kami.
Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah, layak kami agungkan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah segala aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Bawalah mereka untuk merasakan bagaimana tangan Tuhan bekerja, membimbing dan menuntun mereka kepada berkat-berkat Tuhan yang akan terus mengikuti kehidupan mereka sepanjang tahun ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.